Selamat pagi Bapak ucapkan kepada anak-anak Bapak Guru di kelas 1. Bertemu lagi dengan Pak Purba dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen. Hari ini kita masuk dalam pelajaran yang ketiga ya, yaitu menjaga atau merawat agar tubuh ciptaan Tuhan tetap sehat. Kalau pelajaran pertama masih ingat kan? Yaitu pelajaran tentang aku ciptaan Tuhan. Teman-temanku, teman baruku di kelas 1 juga ciptaan Tuhan. Kita memperkenalkan diri. Di pelajaran 2 beberapa minggu yang lalu kita juga belajar tentang bersyukur atas anggota tubuhku. Aku bisa melihat dengan menggunakan mata. Aku bisa mendengar menggunakan telinga. Aku bisa makan menggunakan mulut. Aku bisa mencium menggunakan telinga. Aku bisa berjalan menggunakan kepala. Berjalan menggunakan kepala, berjalan menggunakan kaki. Aku bersyukur akan semua itu. Itu pelajaran kita beberapa minggu yang lalu. Sekarang kita masuk dalam pelajaran yang ketiga adalah aku merawat tubuhku supaya tetap sehat, kuat. Dengan tubuh yang sehat dan kuat, aku bisa melakukan banyak hal dan menyenangkan hati Tuhan. Kalau sakit, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Waktu sakit beribadah, kurang nyaman pastinya. Oke, untuk itu kita mulai pelajaran kita hari ini adalah menjaga anggota tubuh ciptaan Tuhan. Nah, ada dua yang harus kita pikirkan. Menjaga itu ada caranya. Caranya bagaimana ya menjaga tubuh supaya sehat dan kuat? Dan juga ada alat-alatnya. Apa ya alat-alat yang dibutuhkan supaya aku tetap sehat dan kuat? Oke. Pertama tadi, menjaga tubuh ciptaan Tuhan supaya tetap kuat, sehat adalah ada caranya. Cara pertama adalah teratur. Makannya harus teratur. Kalau biasanya 3 kali sehari, harus teratur makan. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah olahraga yang teratur. Kalau olahraganya setiap hari Sabtu, contohnya teratur setiap hari Sabtu. Jangan sekali olahraga sampai lelah, sampai 4 jam olahraga padahal kakinya pegel-pegel. Itu nggak teratur lagi. Tapi beberapa minggu nggak pernah olahraga lagi. Berarti olahraga yang teratur adalah kalau memang setengah jam setiap hari Sabtu, atau mungkin setiap pagi 15 menit, teratur, hidup teratur. Nah, tahap tadi adalah makan yang teratur, olahraga yang teratur. Yang ketiga adalah istirahat yang teratur. Kalau bangun pagi biasanya jam 6.30, pasti telat. Pasti mau ke sekolah juga nanti terlambat. Jadi kalau bangun yang teratur itu, tidur yang teratur itu biasanya adalah tidur jam 9 malam, bisa bangun jam 5.30 pagi, dan siang hari juga tidur teratur. Mungkin setengah jam saya, jangan sekali tidur siang, tidur jam 12 malam, jam 12 siang, bangun-bangun jam 5 sore. 5 jam tidurnya, tapi besok nggak tidur lagi, langsung main. Enggak, yang teratur adalah istirahat siang, pukul 12 siang sampai jam 1, ya 1 jam, tapi teratur terus. Pertama tadi makan teratur, olahraga teratur, dan istirahat dan bekerja dengan teratur. Itu cara menjaga kesehatan supaya kuat, dan dengan tubuh yang kuat kita bisa melakukan banyak pekerjaan, dapat beribadah kepada Tuhan. Coba kalau sakit-sakitan tadi Bapak bilang tidak bisa beribadah kepada Tuhan, malah yang ada adalah aduh badanku sakit, mama kepalaku sakit gara-gara main hujan. Itu enggak bekerja dan istirahat yang teratur. Masa pergi main hujan?
Mandi yang teratur, bersihkan tubuh yang teratur juga cara menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh. Kalau 3 kali sehari, ya 3 kali sehari. Bersihkan tubuh dengan sabun. Ada caranya juga, pakai handuk supaya tidak masuk angin. Masih basah bajunya langsung pakai baju, yang ada nanti adalah masuk angin. Terus cara yang lain adalah kesehatan tubuh, kesehatan mata. Nah, dijaga dengan membaca di tempat yang terang. Tidak boleh melihat cahaya-cahaya yang terlalu terang. Tidak boleh menonton terlalu dekat, menggunakan handphone terus-menerus. Gak ada istirahat mata juga. Mata juga harus istirahat teratur. Nah, yang ada anak-anak main game seharian, lihat handphone atau laptop seharian, yang ada matanya rusak. Nah, itu menjaga kesehatan. Oke, ada cara-cara menjaga kesehatan mata, menjaga kesehatan mulut, sikat gigi, menjaga kesehatan kuku. Nah, ada. Di sini Bapak bawa ada juga alat-alatnya. Ada caranya tadi sudah Bapak jelaskan, banyak cara yang lain yang menurut kita juga. Nah, ada juga alat-alatnya. Pertama Bapak ambil adalah apa ini? Ya, ini adalah gunting kuku, menjaga kebersihan dan kesehatan kuku kita. Biasakan menggunting kuku sekali seminggu paling sedikit. Kalau sekali 2 minggu, waduh, kukunya bisa hitam-hitam panjang-panjang. Sekali seminggu gunting kuku. Ada juga Bapak bawa adalah sisir. Seret, 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 seret. Berarti menjaga kesehatan rambut dan kepala. Disampo. Jangan sampai rambutnya bau, tidak pernah keramas. Atau sekali keramas, sekali 2 hari boleh. Tapi kalau sekali 4 hari, sudah. Apalagi anak-anak juga suka main di halaman, capek, berkeringat, tidak keramas. Ada juga orang yang teratur membersihkan rambutnya dengan sekali setiap hari keramas, boleh. Terserah, yang penting teratur. Itu ada alatnya, itu sampo tadi. Ada alat kebersihan juga, membersihkan badannya, itu sabun, handuk, dan hal yang lain. Nah, ada alat juga yang dibutuhkan untuk olahraga. Ada mungkin barbel seperti itu ya, ada skipping juga. Ada juga olahraga, alat olahraga yang digunakan adalah raket. Nah, itu alat-alat untuk kesehatan semua. Dengan olahraga kita bisa sehat. Pertama tadi ada caranya, yang kedua adalah ada alatnya. Yang selanjutnya adalah menjaga kesehatan tubuh adalah kunjungan ke dokter ketika kita sakit. Karena ada saatnya kita sakit juga. Tapi waktu sakit jangan langsung ke dokter. Kita berdoa dulu kepada Tuhan. Tuhan, mohon ampun, aku baru selesai mengerjakan tugas sampai larut malam. Pada akhirnya badanku sakit. Sekarang aku lemah. Berikan aku kekuatan Tuhan. Dulu waktu kita mulai terasa sakit. Oke. Atau mungkin tidak sengaja kita main hujan. Kena hujan ya. Tuhan, sekarang badanku kayaknya masuk angin. Berikan aku kesehatan. Jawaban Tuhan, tunggu. Karena kamu akan bertemu dengan dokter dulu, supaya kamu tahu arti kesehatan yang sebenarnya, kata Tuhan. Ternyata badan kita makin sakit, makin sakit, makin sakit. Pergi ke dokter, ketemu dengan dokternya, diberikan obat, langsung harus istirahat dulu ya selama 3 hari. Oke, berarti ada Tuhan memberikan jawaban. Kita harus ketemu dokter supaya kita menghargai kesehatan. Atau mungkin ternyata setelah bertemu dokter kita makin tahu banyak cara. Diajarin oleh caranya ya begini ya, begini ya, begini ya. Malah setelah bertemu dokter kita tahu cara menjaga kesehatan tubuh. Nah, yang pasti ketika kita mulai sakit, tidak lupa berdoa, minta kesembuhan dari Tuhan. Karena banyak juga Bapak Guru pernah mendapatkan kesembuhan tanpa dokter,
sudah langsung sembuh. Nah, tapi memang pernah juga Bapak Guru harus ke dokter. Oke, ternyata dokter memberitahukan bahwa di dalam tubuhmu ada begini, 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 begini. Bapak harus begini, begini, dikasih tahu. Oh, mulai dari situ saya mengerti cara menjaga kesehatan tubuh. Untuk tubuh seperti Bapak harus seperti ini, katanya. Dikasih tahu, yaitu Bapak mempunyai asam lambung biasanya gitu ya. Nah, anak-anak juga pasti pernah mengalami sakit. Nah, berarti tetap berdoa kepada Tuhan, baru ikuti anjuran dokter. Karena kekebalan tubuh kita berbeda-beda. Ada orang yang biasa sakit adalah perutnya, ada orang yang biasa sakit adalah kepalanya, ada orang yang biasa sakit adalah giginya. Nah, kalau Bapak nggak pernah sakit gigi. Nah, tapi ada orang yang biasanya sakitnya adalah gigi. Ada orang yang biasa sakit adalah telinganya. Ada orang yang pernah sakit misalnya selalu adalah jantungnya. Nah, tapi biasakan dengan konsultasi ke dokter, kita juga mendapatkan kesehatan. Dengan tubuh yang sehat tadi, kita bisa bekerja, menyenangkan hati sesama, menyenangkan hati Tuhan. Dengan tubuh yang sehat juga, kita bisa berdoa kepada Tuhan dengan sukacita, bernyanyi, ya ya ya, ye. Tapi kalau lagi sakit perut, ye, aduh sakit perutku. Ayo semangat kakak-kakak sekolah minggu. Aduh tapi sakit perutku gara-gara makan tidak teratur, makan jajanan-jajanan di luar. Itu tidak bagus. Nah, oke, pada akhirnya waktu sekolah minggu juga yang ada mah perut, aduh sakit perutku. Atau gara-gara main hujan, aduh pusing. Mama pusing, mama pusing, mama. Malah kerjaan mamanya juga terbengkalai gara-gara dia main hujan, sakit kepala, pusing-pusing, masuk angin. Semuanya jadi repot. Ayahnya yang harusnya kerja ke kantor harus bawa ke dokter. Nah, tapi kalau kita jaga kesehatan, bisa berjalan dengan baik semua. Oke, itu pelajaran kita hari ini adalah merawat tubuh ciptaan Tuhan supaya tetap kuat dan sehat. Ada caranya, ada alatnya. Penting juga berdoa dan konsultasi ke dokter ketika kita mengalami sakit penyakit. Pelajaran kita diingat ya. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Kita akhiri pelajaran kita dengan kita sama-sama berdoa. Tutup mata, lipat tangan, tunduk kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas tubuh kami, tapi ada tuntutan kepada kami agar kami tetap menjaga kesehatan, merawat tubuh kami supaya tetap sehat dan kuat. Karena dengan tubuh yang sehat, kami bisa melakukan pekerjaan kami. Dengan tubuh yang sehat, kami bersukacita, memuji, dan menyembah Tuhan. Dengan tubuh yang sehat, kami bisa menjadi berkat bagi orang lain, membantu orang lain yang ada di sekitar kami. Ketika kami sakit, bukan saja kami yang merasakan, tapi orang lain juga terganggu karena akan memperhatikan kami. Mereka tidak dapat melakukan pekerjaan mereka. Tolong kami Tuhan, berikan kami kesehatan selalu, sehingga kami tetap bersukacita bersama anggota keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah seruan kami, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.